Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan. Yang kedua adalah menyebutkan jenis-jenis redistribusi pendapatan. Dan yang ketiga adalah menjelaskan program pemerintah untuk redistribusi pendapatan. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, mari kita sama-sama terlebih dahulu perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terlihat jelas bahwa adanya fenomena kesenjangan atau ketimpangan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita. Terutama kesenjangan yang terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Itu artinya masih terdapat permasalahan dalam pendistribusian pendapatan. Terlihat jelas bahwa di balik gedung pencakar langit ternyata masih banyak pemukiman yang tidak layak huni. Usaha-usaha di bidang ekonomi mempunyai tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Akan tetapi, masih banyak terjadi kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan masyarakat yang berpendapatan rendah. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu redistribusi pendapatan. Apa itu redistribusi pendapatan? Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Jaminan sosial merupakan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka waktu panjang. Berikut ini ada jenis-jenis redistribusi pendapatan. Yang pertama adalah redistribusi vertikal, dan yang kedua adalah redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Misalnya, ketika kita membeli makanan di mall, biasanya makanan yang kita beli akan dikenakan pajak. Pajak tersebut akan masuk ke pemerintah. Nah, kemudian ketika sudah masuk di pemerintah, pemerintah menyalurkannya dalam bentuk subsidi, misalnya seperti pemberian subsidi gas LPG kepada rakyat yang kurang mampu. Kemudian ada redistribusi horizontal. Redistribusi horizontal adalah redistribusi antar golongan yang memiliki pendapatan sama. Contohnya adalah iuran BPJS Kesehatan. Dalam redistribusi horizontal ini seringkali disebut sebagai subsidi silang. Berikut ini ada beberapa program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Yang pertama yaitu program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang mencakup kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, dan papan, serta akses kesehatan dan pendidikan. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah diantaranya, yang pertama ada program bantuan langsung tunai atau yang kita kenal sebagai program BLT. Kemudian ada program keluarga harapan. Untuk BLT dan PKH ini tujuan utamanya yaitu sama-sama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan, pemerintah mempunyai program kartu peserta Jamkesmas. Dan untuk pemenuhan tempat tinggal yang layak, pemerintah pun mempunyai programnya yaitu rumah subsidi. Dalam bidang pendidikan juga ada program yang diluncurkan oleh pemerintah yaitu program bantuan operasional sekolah atau yang kita kenal sebagai dana BOS.
Program redistribusi pendapatan yang kedua adalah program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Program kredit usaha rakyat atau KUR dibuat pemerintah untuk memudahkan pengusaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mendapatkan kredit dengan bunga yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga ada pengembangan usaha mikro dan menengah atau UMKM. UMKM yang ada di masyarakat harus dikembangkan karena bisa menyerap banyak tenaga kerja, membantu pemerataan distribusi pembangunan, dan membantu pemerataan distribusi pendapatan. Yang keempat, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan kontribusi pada masyarakat melalui beasiswa untuk anak yang kurang mampu dan sumbangan untuk membangun sarana dan prasarana di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir yaitu pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata, dan berperan aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat, serta secara konsisten mewujudkan penegakan hukum sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas demi terciptanya pemerataan pendapatan. Berikut ini ada beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Yang pertama yaitu subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Yang kedua, ada pengenaan pajak. Selain pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Setelah mempelajari materi tentang redistribusi pendapatan, maka dapat kita simpulkan bahwa ternyata di Indonesia masih banyak terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan masyarakat yang berpendapatan rendah. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia mari bersama-sama mendukung program pemerintah dalam rangka pemerataan pendistribusian pendapatan. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan taat membayar pajak. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.